lagi kembali pendidikan sekolah-sekolah, ya kenapa enggak orang tempat wisata aja dibuka, masa pendidikan enggak gitu kan. Yang tempat wisata kawan, jumpa lagi bersama kami di Ruang Diskusi Podcastnya Orang Sukabumi. Mantap. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber spesial juga buat kita semua, seorang guru di salah satu sekolah-sekolah yang ada di Sukabumi. Oke, kita perkenalkan. Langsung aja. Ya, langsung aja. Perkenalkan nama Boleh diri. diperkenalkan Ibu Guru. Namanya siapa? Namanya siapa? Nama siapa? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Agnesia Nindut Putri. Terus umurnya? Umurnya 19 tahun. Terus sekarang kesibukannya apa? Kesibukannya sekarang ngajar les privat. Oh, les privat ya. Iya. Oke. Ini kita mengundang tetehnya di sini tuh sebenarnya tentang pembahasannya tentang suka dan sukanya seorang menjadi guru. Nah, ini ada yang beberapa saya ingin pertanyakan kepada tetehnya sendiri tentang sejak kapan sih Anda mulai menjadi seorang guru itu? Mungkin sejak setahun yang lalu ya, karena berawal dari ketidaksengajaan mungkin ya. Mulai dari ketidaksengajaan. Dari ketidaksengajaan yang awalnya ceritanya pertamanya ikut sholat ke masjid, terus tiba-tiba kan setiap sore sering ada anak-anak kumpul tuh di sana gitu kan. Nah, ternyata ada salah seorang tokoh masyarakat yang nanya ibu-ibu gitu kan, katanya, yaudah katanya ngajar di sini aja katanya, sambil kan di sini banyak anak kecil katanya gitu. Yaudah sambil ngisi waktu luang katanya. Oh yaudah, nah dari situ awalnya. Oh, dari situ ya. Iya. Kalau boleh tahu, Anda mengajar seorang guru, menjadi guru apa maksudnya? SMP, SD apa gimana? Guru SD. Oh, guru SD ya tempatnya. Guru SD. Baik, gimana? Bagus. Ini alasan Anda tertarik menjadi seorang guru itu apa sih? Sebenarnya alasannya gitu kan? Istilahnya pasti banyak kan, karena faktor dorongan dari orang tua apa gimana gitu istilahnya? Enggak, sebenarnya karena mungkin setiap orang punya hobi masing-masing mungkin. Oh, dari ya. hobi ya. Ya, karena kan sering lihat gitu kan anak kecil, terus suka sama anak kecil juga Oh, gitu suka kan. anak kecil. Ya, kayak gitu. Makanya ada rasa ketertarikan untuk yaudahlah gitu kan, dicoba jadi guru, kayaknya seru juga, bisa berteman sama anak kecil gitu kan, bisa memahami anak kecil tuh mempunyai sifat yang berbeda-beda gitu, unik juga ternyata kayak gitu. Hobi ya, Iya. senang sama anak kecil gitu kan istilahnya. Apa sih faktor penyebab Anda mengambil profesi sebagai guru SD ini? Maksudnya kan kenapa tidak mengambil sebagai guru olahraga gitu kan? Kayak model sebagai perawat juga banyak. Kenapa Anda memilih sebagai menjadi guru SD gitu kan? Istilahnya gitu. Ya karena dilihat dari kebanyakan guru-guru SD kan mungkin usianya udah pada tua gitu kan. Terus kenapa sih gitu kan anak muda sekarang nggak coba aja gitu kan terjun langsung gitu kan, ternyata ketika emang misalnya anak-anaknya diajar oleh guru yang masih muda, ternyata antusias mereka tuh sangat luar biasa gitu kan. Ya jadi makanya ya senang aja gitu berinteraksi dengan mereka, dan masyarakat sendiri pun gitu kan kayak anak-anaknya welcome aja kayak gitu. Selain itu juga kan istilahnya ibadah juga kita kan, Iya. istilahnya buat mengajar anak-anak kecil, pahala juga buat kita gitu kan istilahnya. Ya, benar. Baik, gimana? Pertanyaan selanjutnya ya. Iya. Terus, sekarang di masa pandemi gini ya. Terus gimana sih metode pembelajarannya gitu? Ya, cara penyampaiannya kan misalnya sekarang kan kita tahu maksudnya di Indonesia ini sekarang ada wabah pandemi corona itu. Nah,
cara ibu, misalnya cara teteh aja lah, yang penting supaya anaknya Iya. cara teteh untuk mengajarkan materi kepada anak-anak SD itu gimana? Secara kan sekarang sistemnya daring ya, Iya. maksudnya tidak bertatap muka. Iya. Gimana teh? Kan sebenarnya ada beberapa sekolah yang mengharuskan anak SD itu udah si ibu-ibunya tuh bukan anaknya yang harus pintar, tapi ibunya yang harus pintar. Kenapa? Karena ketika emang misalnya dikasih tugas gitu kan sama gurunya kan lewat via handphone. Nah makanya keluhan dari ibu-ibu tuh banyak gitu kan, Bu, gaptek lah gitu kan, nggak tahu teknologi. Ternyata banyak gitu kan ibu-ibu yang nggak paham teknologi. Nah makanya gitu kan ada beberapa guru yang emang inisiatif buat nggak ngasih tugas secara daring dan dilakukan di rumah masing-masing. Kayak misalnya kan biasanya tuh kalau di kabupaten tuh kan banyak ya anak-anaknya gitu kan. Iya. Maksudnya dari rumahnya tuh berdekatan gitu kan. Misalnya kita dikumpulin di satu titik kayak homeschooling namanya. Jadi si gurunya datang ke salah satu rumah warga yang emang benar-benar fasilitasnya tuh udah nyaman gitulah ya buat anak-anak, dan si gurunya ya kita ngajarnya di sana secara via tatap muka ya, walaupun ya social distancing pasti ada, ya pasti tetap diberlakukan. Cuman ya bagaimana kita caranya buat menyampaikan agar enak ke anak-anaknya juga, agar biar paham gitu kan, mengerti gitu anak-anaknya. Jadi lebih enaknya ya tatap muka gitu kan, gitu. Betul. Ya kecuali kalaupun emang misalnya ada tugas, dikasih tugasnya juga nggak terlalu sering gitu kan, kayak misalnya ya udahlah dikasih tugas minggu sekali gitu kan, misalnya buat si anak-anak nggak banyak bermain ya, walaupun emang boleh gitu ya bermain, cuman lebih kan situasi pandemi kayak gini. Ibu-ibu kalau misalnya si anaknya sering bermain game kewalahan gitu ya, kalau misalnya pegang gadget gitu kan, itu salah satu dampak buruknya gitu kan, ketika emang misalnya daring bukan hanya sebatas mengerjakan tugas, akan tetapi ibu-ibu kewalahan dengan anak-anak yang kecanduan oleh game itu, game seperti online kayak gitu. gitu. Makanya ya kita sebagai guru muda kreatif, inisiatif buat mengajar anak-anak supaya nggak gadget gitu, buat datang ke rumahnya kita dengan secara tatap muka, yang homeschooling kayak gitu. Jadi istilahnya harus kreatif lah, Ya, istilahnya. Jadi sebisa mungkin menarik seorang murid untuk lebih menyukai pelajaran daripada ke game. Oke. Nah iya betul seperti itu. Dan saya mau tanya lagi, apa Anda menyukai profesi sebagai guru ini saat ini? Awalnya sih nggak menyukai gitu ya. Kenapa nih tidak menyukai? Karena hal pertama apa sih gitu kan, jadi guru ribet, harus berurusan dengan anak-anak. Tapi akan kita berkaca lagi kepada diri kita sendiri, apalagi kita perempuan gitu ya khususnya. Saya karena fitrahnya nantinya akan menjadi seorang ibu, mungkin nanti ketika sebelum punya anak kan belajar dulu lah gitu kan. Istilahnya belajar sekarang mengajar anak orang gitu kan. Karena ibu itu kan adalah dasar pertama bagi anak-anaknya. Nah mungkin ketika kita menjadi seorang guru ya nantinya ke anak juga udah insya Allah lah gitu kan, udah bisa terbiasa gitu kan cara memahami anak umur segini teh harus kayak gimana gitu kan, ya seperti itu. Jadi intinya mah dulunya nggak suka ya, tapi seiringnya berjalannya waktu itu kan seiringnya pasti disukai. Benar ya, itu belajar jadi seorang istri kan, gitu benar. Nah ini saya juga mau bertanya juga, selama Anda menjadi seorang guru, terutama guru SD ya, pasti ada banyak kan istilahnya kalau suka dan dukanya. Nah sukanya dulu apalah, sukanya menjadi seorang guru SD itu apa di era pandemi ini kan? Istilahnya. Kalau dari segi sukanya, karena alhamdulillah sekali gitu ya, ternyata jadi guru SD itu hal yang luar biasa yang pernah dialami gitu ya. Kenapa disebut hal menjadi hal luar biasa? Iya gitu kan, ternyata kita bisa tahu gitu dari sifat seorang anak tuh, oh dia teh kayak gini, kita teh harus nanggapinnya seperti ini. Misalnya dia teh nakal tapi rajin gitu kan, jadi hal uniknya tuh lucu gitu. Setiap anak tuh mempunyai hal unik, kayak misalnya saya sedang memberikan tugas nih misalnya kepada salah seorang anak, dan itu ada anak, Bu ini gimana, terus yang satu lagi, Bu aku nggak bisa, Bu ini gimana cara ngitungnya. Jadi ketika emang misalnya anak-anak tuh mempunyai jiwa yang
Bu, aku juga pengen diajarin. Bu, aku juga. Jadi rasanya tuh kayak yang ya udah kayak anak-anak gitu, kayak anak kita sendiri kayak gitu ibaratnya. Jadi intinya setiap anak, setiap orang tuh punya karakter Iya, masing-masing. bener. Ada yang menjengkelkan, ada yang juga menyenangkan gitu kan. Kayak gitu. Gitu lah. Kalau misalkan dari dukanya nih mengajar sebagai menjadi guru SD ini gimana? Dukanya ya tentunya nggak bisa kalau misalnya nakal, nggak bisa main cubit aja nggak bisa. Oh, Kayak gitu ya, dukanya. bahaya. Karena Dilaporkan kalau sekarang ya mungkin harus lebih sabar ya? ya lebih sabar gitu ya kitanya. Melatih kesabarannya tuh di situ ketika emang misalnya ada anak-anak yang nakal berantem, kita tuh harus cara menenangkan mereka tuh seperti apa gitu kan. Jangan sampai nanti sedikit-sedikit kan main tangan, nggak boleh kayak gitu juga gitu kan, karena anak-anak tuh akan dilindungin gitu ya ibaratnya. Gitu. Iya kayak gitu. Jadi harus intinya mah sebisa mungkin harus sabar. Sabar itu kuncinya pasti. Pasti itu ya. Jangan pakai emosi sekarang bahaya Bu, pakai emosi mah aduh. Laporin. Harus saya laporin Viral. sekarang. Pai, ada yang perlu ditanyakan lagi, Pai? Pertanyaan lah. Misalnya sama sudah Pertanyaan selanjutnya apa? Ini bagaimana ya? Pertama kan Anda dulu tadi bilang tidak menyukai menjadi seorang guru, tapi seiringnya berjalannya waktu mensukai lah profesi sebagai guru ini. Nih saya mau nanya, bagaimana respon orang tua Anda ketika Anda mengambil profesi sebagai guru SD ini? Respon orang tua tuh, kenapa kamu mau ngambil jadi guru SD? Kenapa enggak jadi perawat? Kenapa enggak jadi bidan? Gitu kan? Istilahnya pasti ada faktor-faktor lah intinya. Karena yang pertama sebenarnya kalau dari orang tua sih, kalau dari ayah ya kurang ngedukung sebenarnya, karena Itu apa sih? Pasti banyak kan dukanya itu kan istilahnya. ya tentunya dukanya lelah, capek gitu ya, emosional, kita harus pintar-pintar mengatur gitu kan, dan harus bisa-bisa melatih kesabaran ya tentunya seperti itu. Karena menghadapi anak kecil tuh bukan kayak harus dimarahin ini enggak kan, kita harus coba pelan-pelan. Nah ini tuh seperti ini kayak gitu. Oh, jadi intinya sabar ya. Ya sabar. Harus banyak sabar. Ya. Baik, ada yang banyak lagi, Pak? Selanjutnya ya. Ya, selanjutnya. Nih selama Teteh mengajar nih selama ini, apa sih gitu pengalaman paling Nah, menarik? yaitu Pikaserian lah istilahnya pengalaman apa gitu. Pengalaman menarik Teteh Nah, selama menjadi guru. mengajar. Ya, apa sih maksudnya ada Momen banyak, apa gitu. Momen apa itu kan istilahnya. Mungkin apa ya? Menariknya banyak, nggak bisa diceritain. Dirayu gitu sama anak-anak kecil gitu kan istilahnya. Iya, kadang kan mungkin iseng-iseng ya, apalagi kalau misalnya anak kelas 3 SD tuh udah tau lah yang mana yang cantik, yang ganteng, yang enggak gitu kan. Pas ngajar sempat ada anak yang kayak gini, Bu, udah nikah belum? Kan sempat ada yang belum. Emang kenapa? Ya udah Bu, nanti sama ayah aku aja, jangan sama mama aku. Lah kenapa harus sama ayah? Iya, biar setiap hari aku diajari sama ibu. Kan kalau misalnya aku diajari sama ibu, semangat banget katanya. Waduh. Ya Allah, kok bisa kata aku gitu kan. Mamanya dari belakang kan kalau misalnya nganterin gitu kan, masih ada aja anak kelas 3 yang diantar-antar gitu kan sama Itu mamanya. anak kelas 3 udah Iya. bisa ngomong seperti Iya, itu. anak kelas 3 udah bisa ngomong seperti itu. Makanya ya Allah, kok anak ini sampai kayak gini gitu sih pengalaman menariknya, dan banyak lagi lah gitu kan. Itulah salah satunya. Iya. Baik, dulu kita zaman kelas SD mana bisa gitu, Nggak Pak? bisa zaman kelas SD mah. Beda banget sama Beda banget sama zaman-zaman sekarang. Aduh, Beda. ini tuh. Ini sekarang sekarang sudah menjadi seorang menjadi guru SD itu kan. Istilahnya adakah pencapaian Anda selanjutnya ketika Anda sudah menjadi guru? Maksudnya Anda ingin mengajar ke tahap yang lebih tinggi, apa kuliah lagi, apa istilahnya, apalah istilahnya planning Anda ke depannya setelah Anda sekarang kan goal Anda kan istilahnya sudah nih menjadi seorang guru nih. Iya. Maksudnya planning ke depannya mau seperti apa gitu. Sebenarnya nggak pengen stagnan gitu ya. Jadi nggak diam di situ ya, nggak status itu kan Ya istilahnya. karena kalau misalnya diri pribadi tuh lebih suka mencari hal-hal yang baru gitu, Oh, gitu jadi kan. tantangan. Ya, sukanya sama tantangan terus. Ketika emang misalnya kita mencoba sesuatu hal yang baru, mungkin pengalaman juga yang didapat akan lebih banyak gitu kan. Oh. Mungkin ya kedepannya nggak, kalaupun emang misalnya mau dilanjutin ke S2 gitu kan, pengen lah nggak ngajar di SD ya, walaupun emang tidak melupakan anak-anak juga, tapi kan kalau misalnya yang namanya pendidikan itu kan harus terus dikejar gitu kan, karena benar. iya
gitu kan. Pendidikan itu kan adalah jendela dunia gitu kan. Benar, Ketika benar. emang misalnya kita masih mampu gitu kan, apalagi masih muda, masih panjang lah Masih gitu kan panjang jenjang karir gitu kan Iya, istilahnya, ini ya lah. kepengennya jadi dosen sih nantinya. Amin 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 jadi dosen Pak. Amin 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 amin. Ya mungkin istilahnya jadi planning kedepannya nggak diam di situ lah. Iya. Ya, ada kemajuan ke depan ya entah itu menjadi dosen, Iya. mengajar ke lebih ke universitas sampai pendidikan. Ini tentang pendidikan di negara ini gitu kan Iya. istilahnya. Menurut Anda nih tentang kondisi sekarang pendidikan di Indonesia terutama ini bagaimana terutama di bidang pendidikan SD ini, maksudnya tanggapan Anda di bidang di Indonesia ini tentang pendidikan SD itu apakah sekarang sudah layak apa belum gitu misalnya. Jadi tentang di negara Indonesia ini aja. Sebenarnya ketika melihat dunia pendidikan, masya Allah ya luar biasa sedih sekali. Sedih ya, Ketika Mas, ya, ketika apalagi sekarang kan pandemi ya COVID-19. Ketika emang misalnya kita melihat aja sekolah-sekolah udah lama gak kosong, Kosong, ya, nggak ya, kosong, benar-benar. ya, terbengkalai gitu kan. Yang dulunya gitu kan ketika masuk ke sekolah itu suasananya Rame. iya Rame, rame ya. dengan suara anak-anak ya gitu kan, jadi apa ya berbeda lah gitu kan. Tetapi ngelihat ketika ke apa sih namanya wisata-wisata kok Ya, masih benar-benar. iya Jadi masih ramai. wisata dibuka, kenapa pendidikan masih dikekang Nah, gitu kan ya, istilahnya. seperti itu. Why kan? Ya, Kenapa gitu kan. itu kan istilahnya. Iya, padahal ketika emang misalnya pemerintah mampu untuk misalnya membuka lagi kembali pendidikan sekolah-sekolah, ya kenapa enggak? Orang tempat wisata aja dibuka, masa pendidikan enggak gitu kan? Betul, betul. Yang tempat wisata yang begitu banyak orang yang datang ke sana dengan ya walaupun pakai masker, cuman dari social distancingnya juga Ya, masih benar, banyak benar. yang berdekatan kan gitu. Benar. Sedangkan dunia pendidikan ketika emang misalnya pemerintah mampu gitu kan buat membuka lagi dunia pendidikan akan lebih efektif sebenarnya. Benar. Ketika emang social distancing ya kan kelasnya banyak, Ya. kenapa nggak dijaga jarak Ya, aja gitu benar, kan ya, benar. satu persatu gitu kan seperti Ya, itu. tetapi tetap mengutamakan Protokol protokol kesehatan. kesehatan. gitu. Iya, Nah, seperti itu. ya. Jadi tempat wisata dibuka, Iya. gitu kan istilahnya. Pendidikan kok, aduh ya Allah miris sekali. Iya, Udah miris hampir sekali. 1 tahun lebih ya. Iya udah Sekarang. tahun Dari lebih. zaman tahun 2020 kemarin, Iya. bulan Februari kalau nggak salah ya. Iya. Februari Maretan sampai sekarang mau ke bulan April tahun 2021 Setahun lebih. udah hampir tahun Iya lebih. setahun lebih. Masya Allah. Lihat anak-anak gitu kan di rumah kan juga kasihan, gitu kan orang tua juga pastilah. Jadi istilahnya kita anak-anak di rumah tapi bayarnya kan tetap kan. Iya, istilahnya, nah gitu itu kan. karena apa ya? Nanti tuh orang tua akan timbul kita memenuhi nih kewajiban kita sebagai orang tua buat membayar SPP ke sekolah, tetapi sekolah tidak memenuhi hak-hak si anak buat mengasihkan ilmunya, benar. ya mengasihkan pembelajarannya tidak efektif gitu kan, Nah, tidak iya, sebanding betul. dengan apa yang orang tua keluarkan buat bayar SPP dengan si anak yang mendapatkan ilmunya nggak bisa dipahami secara langsung. Benar. Karena setiap anak juga berbeda gitu kan. Karakternya Iya, kan, berbeda cara karakter. cara menanggapinya. Iya, gitu berbeda kan cara istilahnya. menanggapinya. Ada yang lebih tanggap, ada yang lambat, ada yang banyak lah gitu kan, Ya, dengan berbagai benar, karakter benar. seperti itu. Benar. Jadi ya mudah-mudahan lah di Indonesia terutamanya Selesai. semoga lah Iya, wabah amin. pandemi ini semoga cepat selesai dan istilahnya semua bisa beraktivitas kembali seperti contohnya pendidikan lah yang paling Iya. utama, semoga bisa kembali lagi, amin. Amin. Ini terus apa saja sih permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia ini khususnya di bidang guru SD, punya faktor-faktor yang menghambat, maksudnya kenapa sih banyak di Indonesia ini terutama itu kan istilahnya banyak yang nggak sekolah SD, nggak tamat sekolah SD-nya, apa sih faktor yang penyebabnya gitu kan, mulai dari lingkungan gitu kan istilahnya apa? Sebenarnya kalau misalnya kan sekarang banyak gitu ya anak-anak yang tidak bersekolah, terus orang tuanya juga mungkin pendidikannya juga nggak atas banget gitu kan, rendah lah dikatakan gitu kan. Tapi kenapa gitu kan saat ini pemerintah tuh nggak mencoba aja membuka beasiswa atau misalnya buat anak SD. Orang anak SD tuh beda gitu kan, nggak kayak anak SMP sama SMA ya levelnya gitu kan, yang lebih tinggi gitu kan. Bisa saja sekarang orang yang dikatakan apa ya, Mampu. ya kurang mampu lah ya, Kurang mampu ya. kurang mampu ya sekolahkan aja dengan SPP-nya ya udah nggak usah dibayar gitu kan. benar-benar. Apalagi sekarang negeri sudah apa ya, suka ada bantuan kayak PKH ya, PKH, seperti ya. itu. Apa sih PKH? PKH tuh kayak ya bantuan buat
apa sih masyarakat yang kurang mampu, kurang mampu ya kayak gitu, bantuan sosial kayak seperti gitu. BLT gitu Iya, ya, seperti BLT. bantuan langsung tunai gitu kan. Iya seperti itu. Kenapa nggak kayak gitu aja? Padahal nominalnya cukup gitu ya buat setara anak SD kayak gitu. Karena ketika emang misalnya kan nggak tahu nih si anak tuh siapa tahu punya kemampuan yang luar biasa gitu kan nantinya kita ya. nggak tahu kan sebenarnya Iya. seorang anak ini punya istilahnya prestasi yang banyak seperti gitu itu. kan istilahnya. Karena ngelihat generasi ke generasi sekarang sebenarnya zaman ke zaman juga membutuhkan suatu generasi yang emang benar-benar harus dididik dengan dengan pendidikan yang tinggi gitu kan. Kalaupun emang misalnya sekarang anak-anak gak sekolah, generasi kita mau dikemanain gitu kan? Siapa nanti pengganti kita seterusnya gitu ya selanjutnya? Karena kan sekarang yang berada di atas yang jadi pemerintahan kan mereka nggak selamanya, karena kan umur nggak ada yang tahu ya gitu kan. Terus semakin hari semakin bertambah usia juga mungkin akan habis masa jabatannya gitu kan. Nah penggantinya siapa nih? Ya itu generasi anak-anak itu. Makanya yang harus diberdayakan, yang harus emang benar-benar kita persiapkan segala itu ya anak-anak itu gitu ya, anak generasi emas gitulah ya ibaratnya kayak gitu. Kalau bukan kita siapa lagi gitu kan yang kan. meneruskan ya istilahnya gitu kan sih. Oke, udah mantap penjelasannya Pak Ipa. Sangat terbuka sekali tentang pendidikan terutama di guru SD ini ya, di era pandemi ini kan istilahnya sangat banyak juga yang keluh kesahnya sebagai guru gitu kan istilahnya. Ya semoga saja wabah ini semoga cepat berakhir. Terus ini ada yang saya tanya nih, cita-cita Anda setelah istilahnya tujuan Anda nih setelah menjadi guru SD ini apa sih maksudnya ingin Anda mempunyai sampingan apa gimana lah istilahnya gitu kan, mau kuliah lagi gitu kan istilahnya, cita-cita kedepannya maksudnya untuk harapan mengajar di guru SD itu supaya lebih bagus lagi gimana gitu istilahnya. Ya tentunya sebenarnya nggak harus di sana aja gitu ya ranahnya. Guru SD banyak gitu kan cakupannya gitu ya, ibaratnya nggak hanya tentang anak-anak juga gitu kan. Pasti kan kalau misalnya SD dari kelas 1 sampai kelas 6 mungkin gitu ya pembentukan karakternya awalnya dari situ. Nah makanya kedepannya tuh pengen lebih lagi gitu kan, diasah lagi gitu kan, biar supaya nanti bisa menyelaraskan dan bisa menyeimbangkan ketika kita bertemu sama anak SD kelas 1 tuh harus seperti apa, kelas 2 seperti apa, kelas 3 dan seterusnya. Mungkin seperti itu gitu. Pak Ipa gimana? Langsung aja ke pertanyaan terakhir mungkin ya. Pertanyaan terakhir. Mungkin ini kan ini sekedar ada pesan-pesan motivasi untuk istilahnya yang menonton ini. Istilahnya adakah misalnya satu patah dua patah kata dari Teteh tentang khususnya dunia pendidikan yang untuk istilahnya lebih maju untuk Indonesia gitu kan. Istilahnya mungkin ada yang disampaikan tentang kata-kata motivasinya itu. Ya sebenarnya kata-kata motivasinya gini, pendidikan bukanlah sesuatu yang diperoleh seorang, akan tetapi pendidikan adalah sebuah proses seumur hidup. Kenapa disebut pendidikan adalah sebuah proses umur hidup? Karena dari kita mulai lahir sampai beranjak dewasa, kita nggak akan lepas dari yang namanya pendidikan. Karena ibaratnya ilmu mah nggak berat dibawa gitu ya, kalau kata pepatah gitu. Terus disangkut pautin lagi dalam hadis misalnya kan, yang namanya ilmu tuh harus dicari sampai ke negeri Cina gitu kan ya, sampai ke liang lahat. Tapi Cinanya kan corona. Ya karena ada pepatah kan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Sedangkan di Cina juga corona gitu. Ke Cina ganti aja. Ya maksudnya kenapa sih harus dengan terfokus sama negeri Cina? Jauh di sana gitu. Kenapa ada? Ya kenapa? Ada itu gak? Kenapa? Karena negeri Cina itu lihat tokoh masyarakat di Cina tuh identiknya kita ini kalau misalnya handphone dari mana? Dari Cina. Kebanyakan dari Cina. Kenapa bisa sampai di hadis tuh disebutkan orang negeri Cina? Karena Cina itu emang luar biasa, sungguh luar biasa, memiliki IQ yang tinggi gitu kan. Makanya kenapa kita harus belajar sampai ke negeri Cina tuh ya itu kita harus bisa
mampu gitu kan bersaing gitu bersama mereka gitu, karena mereka tuh mampu menciptakan apa sih yang namanya kayak gadget gitu kan yang luar biasa, setiap tahunnya setiap zamannya itu ada terus gitu apalagi kan. memang kenyataannya ya tahu sendiri di dunia kita kan orang iya. Cina itu kan sangat luar biasa usahanya kan. Iya. Dari modal segi usaha, Iya. istilahnya teknologi yang berasal dari negeri Cina aja, oke lah kita Iya. maksudnya mengagumi lah, Iya. cuman ya ambil aja yang positifnya, Iya, buang baik. yang buruknya. Iya mungkin gitu. Oke, Agnes, terima kasih telah Iya. mampir ke ruang diskusi podcast. Ya, next time kita ngobrol-ngobrol lagi di next lain waktu tentang materi yang berbeda. Oke, Oke. Betul, saya setuju. terima kasih. Iya, Terima kasih. Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh.